Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Saya Khairul Fatihin, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja di SMK Negeri Palang, Tuban, Jawa Timur. Pada tugas modul 1.4, saya akan menampilkan video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri Palang, Tuban, Jawa Timur. Berikut video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri Palang. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, tak lupa kepada yang kita banggakan, para peserta atau CGP angkatan kedua Kabupaten Tuban, SMK Negeri Palang, angkatan ke-11, tapi itu dua Romawi ya. CGP angkatan ke-11 Kabupaten Tuban, SMK Negeri Palang, dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Dan tak lupa kepada yang kami banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, terima kasih kami ucapkan pertama kali karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari. Bapak Ibu sekalian, perkenalkanlah saya sebagai pembawa acara menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan doa, dan acara inti adalah diseminasi. Tambah 5 ada sambutan dari perwakilan SMK Negeri Palang. Nanti bisa disampaikan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah. Masuk pada dan kemudian dilanjutkan pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh dua pemateri kita, Bu Retno dan Bapak Fadhil. Bapak Ibu sekalian, untuk menginjak pada acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pada acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri, dan kepada Ibu Bilkis bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia.
Ya, pada acara selanjutnya adalah doa kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz untuk memimpin doa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kehikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, supaya diberi kelancaran dan kehikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal rizqan wa abwabas sihah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Aziz. Bapak Ibu sekalian, pada acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kepala atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Aris Wisnuwardana kami persilakan. Terima kasih Pak Lufa selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bu Retno dan Pak Fatihi sebagai calon guru penggerak dari SMK Engpala, SMK kebanggaan kita. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli abdi wa lisannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMK Negeri Palang. Pada pagi ini adalah momentum yang bahagia. Karena apa? Karena kita semua nanti akan diberikan pengetahuan, sedikit dari pengetahuan yang nantinya akan didapatkan dari Bu Retno dan Pak Fatihin selaku guru penggerak mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Seperti kita ketahui, jika kita melaksanakan sesuatu bukan karena dari dalam diri kita, atau istilahnya di dalam guru penggerak itu motivasi intrinsik ya Bu, motivasi intrinsik, maka apa yang kita lakukan itu seperti paksaan, setengah hati. Tapi kalau berawal dari motivasi dalam diri kita sendiri yang distimuli atau distimulus oleh rekan kita, atau kejadian sesuatu atau hal baru yang
membuka wacana kita, maka kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Nah, itulah kalau yang saya kira penting untuk kita semua. Saya kira perlu untuk kita semua agar kita dalam mendidik anak kita ini menjadi insan-insan yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau istilahnya adalah merdeka lahir dan batin. Jadi mencapai kodrat alam dan mencapai kodrat zamannya dengan motivasi intrinsiknya mereka sendiri, bukan melalui paksaan, bukan melalui hal yang lain. Nah, nanti kami harap Bu Retno dan Pak Fatihin bisa memberikan pengetahuan gimana sih prosesnya, gimana sih cara mencapainya, dan bagaimana pula nanti teman-teman pelaksanaannya di dalam lapangan untuk membuat ekosistem sekolah yang menonjolkan atau mengutamakan budaya positif. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan, mengucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semua yang sudah hadir, dan nanti mohon kegiatan diikuti dengan baik, dengan lancar, dan kami berharap ke depannya nanti banyak guru penggerak lainnya yang akan muncul dari SMK Negeri Palang. Perlu diketahui, amin. Perlu diketahui bahwa di SMKN Palang ini sudah ada 5 guru penggerak. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. 6 ya, alhamdulillah 6. Yakni Pak Nanang, Bu Iin, saya, Bu Enda ini angkatan 5 yang awal mula luar. Iya, senior. Luar biasa. Makanya di Adiwiyata juga luar biasa. Kemudian ada Pak Fatihin. Nah, untuk selanjutnya nanti Pak Nailufar, Bu Bilkis, Bu Juli, ya, Bu Kusnia, Bu Putri, saya harapkan nanti semuanya, Bu Ngampuni juga turut mendaftar. Ya. Siap. Oke. Nah, sebentar lagi ada lagi, Bapak Ibu. Iya. Karena banyak manfaatnya ya. Yang jelas, sebagai guru penggerak itu harus berdampak bagi sekolahnya, berdampak bagi dirinya dan berdampak bagi sekolahnya. Karena motonya sendiri tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Nah itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan besar dari Bapak Kepala Sekolah agar panjenengan semuanya mengikuti dengan baik, kemudian nanti turut serta dalam program mensukseskan program guru penggerak di angkatan ini dan angkatan selanjutnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sebelum saya akhiri, yel-yelnya SMK, saya minta SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri Palang hebat bermartabat. Tepuk tangan panjang. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya kepada Bapak Resus Nuwardana. Bapak Ibu sekalian, rasanya kurang semangat ya kalau tidak dipimpin sama Pak Nanang untuk memberikan yel penyemangat. Kepada yang terhormat Bapak Nanang untuk bisa memberikan yel penyemangat. Monggo Pak Nanang. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri Palang hebat.
Masih kurang semangat lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau masih ini atau enggak? Kalau tidak, kita lanjut pada materi inti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih disampaikan kepada Bapak Nanang telah menyemangati kita dengan TKRU bermata elang. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita punya foto keren dan luar biasa nih dari teman-teman CGB. Mungkin Pak Fatih ini bisa menyampaikan apa sih Pak fotonya dari calon guru penggerak. Biar nanti kita ini bersama Pak. Mau Pak Fatih? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu jawabannya nanti. Jika saya ngomong guru penggerak, jawabannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu deh, itu deh. Oke, siap tes ya. Oke, 1, 2, 3. Guru penggerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu moto yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti banyak teman-teman dari kita yang bisa mengikuti kegiatan CGB angkatan ke-12, 13, 14, 15 sampai ke-20. Motonya Bu Ampuni. CGB tahun 2000, angkatan berapa Bu? 20. Kalau Bu Nita 42. Lepas. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita masuk pada acara inti yaitu diseminasi budaya positif CGB angkatan ke-11 Kabupaten Tuban SMK Negeri Palang. Kepada yang terhormat Bapak Fatihin kami persilakan. Izin jadi peserta ya. Oke, bisa dimulai ya Bapak Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kalau saya kemarin waktu loka kedua ya Bu Retno dapat itu apa? Yang jawaban itu kalau tidak salah, alhamdulillah luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu coba kita tes ya. Oke, siap Bapak Ibu, ingat, alhamdulillah luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, kita tes lagi. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, kita untuk kita semuanya. Kira-kira sudah sarapan atau belum Bapak Ibu? Belum ke 2, 3 dan seterusnya. Oke, sabar ya, nanti pasti ada makan nasi ya, bukan makan siang ya, makan nasi. Oke, silakan sambil kita sharing ya. Saya tidak menggurui, tapi kita berbagi apa yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak modul 1.4. Ini akhir dari modul 1 ya.
maka akan saya bagikan ke panjenengan sedoyo, dan tidak menutup kemungkinan ya pengetahuan yang panjenengan tahu, panjenengan miliki bisa di-share atau dibagi di forum ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada sesi kali ini adalah aksi nyata modul 1.4, ini akhir modul 1, diseminasi atau pengimbasan dari kami para calon guru penggerak untuk diimbaskan di lembaga kita masing-masing ya. Ini terkait budaya positif. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena sudah banyak ya dari lembaga kita SMK Negeri Palang telah melahirkan beberapa guru penggerak, bahkan sekarang menjadi pengajar praktik ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Nah, kali ini terkait dengan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira budaya positif itu seperti apa? Apa saja kira-kira? Monggo jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa disampaikan terkait budaya positif. Tolong menolong, oke. Yang lainnya jadi pendengar baik jika ada seseorang yang berbicara. Ini tadi ada seperti dari Bapak Ibu sebelah utara. Senyum, salam, sapa, sopan, santun ya 5S. Nah, oke, itu juga termasuk. Nah, betul Bapak Ibu, dari kesekian jawaban Bapak Ibu itu betul termasuk perbuatan atau tingkah laku dari budaya positif. Ya. Meminjami jika ada yang tidak punya uang boleh. Iya. Nah, lebih tepatnya lebih tepatnya ya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan ya atau perilaku yang kita lakukan pada lembaga kita ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh anak didik kita bersama kita Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah, yang akan kita pelajari oke, saya ulangi Bapak Ibu. Materi yang akan kita pelajari atau kita bahas bersama di forum ini ada 3 materi Bapak Ibu. Ya, sebetulnya banyak materinya. Untuk budaya positif ini kurang lebih ada 6 materi. Namun kita bagi dengan Bu Retno. Ya, ketepatan saya dan Bu Retno. Jadi kami bagi menjadi 2. Saya materi nomor 1 sampai 3 dan besok itu materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno nomor 4 sampai 6 ya. Itu kita bagi. Nah, pertama adalah materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini terkait materi restitusi nanti lebih detailnya besok akan disampaikan oleh Ibu Retno ya. Kalau di sini hanya menyinggung sedikit saja nanti restitusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas ya. 3 materi ini nanti yang akan kita bahas, kita sharing, berbagi diskusi di sini. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi,
ada kegiatan pemantik Bapak Ibu. Mohon dari Bapak Ibu salah satu atau salah dua juga boleh minta tolong saya untuk dibantu membagikan post-it ini. Monggo, Pak Nanang juga boleh. Mungkin yang perempuan pink atau sama atau yang laki-laki kuning, monggo. Ketepatan di sini warnanya ada pink dan warna kuning. Oke, silakan. Biasanya yang perempuan lebih feminim ya. Ini sudah ada nih dari Bu Retno. Bisa dibagi. Oke. Ya. Nah, gini ya. Nah, begini. Oke. Ya. Nah, gini ya. Nah, begini. Silakan cari gandengan dua orang, satu pasang dua orang. Ya. Boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, monggo. Atau juga bisa bersama, ya silakan. Ya. Dalam. Boleh silakan cari pasangan ya, pasangan untuk kegiatan memantik ini. Sudah dapat ya? Oke, sudah. Ya, silakan bisa pakai spidol yang tidak bawa pulpen. Spidolnya spidol besar, ini kecil. Monggo yang tidak bawa pulpen, silakan. Miss. Ada lagi spidol kecil? Sudah dengan besar. Oke. Nah, sekarang perhatikan instruksi dari saya ya. Sudah pegang post-it semua? Alat tulis sudah? Sudah. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu bayangkan suatu barang yang paling berharga bagi Bapak Ibu apa? Yang paling berharga di dunia ini. Ya. Apa? Berharga buat jenengan di dunia ini apa? Nah, terserah ya, silakan ditulis. Ya. Ditulis saja, ditulis barangnya, sesuatunya ditulis. Jangan dikasih tahu dengan teman sebelahnya. Tidak usah dikasih tahu dengan teman sebelahnya. Oke? Lagi? Siap. Ya. Silakan ditulis. Ya. Ya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Cukup satu yang paling berharga menurut Anda. Ditulis dalam bebas, terserah. Pokoknya sesuatu yang Anda anggap paling berharga di dunia ini sudah ditulis. Jangan dikasih tahu ke teman sebelahnya. Oke, sudah? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dilipat dan digenggam erat-erat. Dilipat dan digenggam erat-erat. Sudah, Pak? Kalau sudah silakan berhadapan dengan teman samping kanan kiri atau depan belakangnya. Samping kanan kiri ya, lebih tepatnya. Yang kanan untuk depan belakang. Sudah, Pak Ibu. Nah, kalau sudah dari yang mohon maaf, halo Bapak Ibu, halo. Nah, kalau sudah yang sebelah selatan silakan meminta kepada sebelah utara, boleh atau tidak barang itu dikasihkan. Silakan, hak Anda itu, hak Anda. Silakan, jika diperbolehkan kasih, tidak ya, tidak.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah tidak boleh? Oke. Waktunya sudah selesai ya, sudah habis untuk. Oke, halo Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang sebelah utara ya, yang pegang barang, sebelah selatan silakan minta, boleh atau tidak? Silakan. Ada. Ya. Oke. Lupa. Boleh. Sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang silakan duduk lagi ya. Silakan duduk. Nah, begini pertanyaan dari saya. Kira-kira sesuatu atau barang yang dikasihkan oleh teman sebelah Anda, ya baik Anda maupun teman Anda, kira-kira baik Anda yang meminta maupun Anda yang memiliki, tadi yang memperbolehkan diminta, angkat tangan jujur. Yang diperbolehkan diminta, yang diperbolehkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang yang memperbolehkan barangnya diambil. Barangnya yang boleh diambil ya 5 tadi. Bu Retno, Pak Lufan, Bu Devi, Pak Idris, Bu Nita, Bu Iin. Oke. Nah, sekarang yang tidak boleh diambil berarti selain. Oke, silakan angkat tangan. Oke, ya, terima kasih. Sebagian besar tidak boleh ya. Oke, silakan turun tangan lagi. Nah, saya mohon perwakilan. Ya, mohon berkenan Bapak Ibu untuk maju ke depan, baik yang memperbolehkan maupun yang tidak. Mohon perwakilan. Silakan maju. Pak Idris, perwakilan Pak Suna tadi memperbolehkan atau tidak? Tidak. Bu Nita boleh. Nah, pertanyaannya begini, Pak Suna dan Bu Nita. Jika boleh tahu, tolong nanti sebutkan barang apa yang berharga menurut Anda dalam kehidupan ini dan mengapa alasan Anda memberikan dan mengapa alasan Anda tidak memberikan. Monggo. Dari kita dulu. Untuk barang berharga yang saya tulis tadi adalah uang. Karena uang itu berharga untuk hidup kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Tetapi kenapa saya berikan ke Pak Suma? Karena Pak Suma lebih membutuhkan. Jadi nanti kita bisa Iya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih karena barang yang saya tulis ini sangat berharga bagi saya untuk kehidupan saya di dunia dan di akhirat. Jadi barang ini adalah barang hidup. Saya tulis karena pasangan hidup. Jadi barang hidup maksudnya. Barang hidup kan supaya hidup di dunia dan di akhirat. Oh iya. Tidak boleh gitu.
dirampas ya oleh temannya atau diperbolehkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah teori kontrol. Kira-kira ada kaitannya dengan permainan tadi atau tidak? Menurut Bapak Ibu? Ada kaitannya? Ada. Oke. Nah, saya bacakan ya. Teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Oke. Nah, yang pertama miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Oke. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini miskonsepsi dari pemikiran Dr. William Glasser. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita selama ini ternyata ya paradigma kita itu kan kita mengontrol murid ya, melalui tata tertib, melalui aturan, melalui hukuman, melalui sanksi dan beberapa yang lain. Ya, itu kan kita merasa kita bisa mengontrol murid. Ya, padahal jika kita memahami teori ini, sejatinya mereka tidak bisa kita kontrol. Sejatinya mereka tidak bisa kita kontrol. Ya, hanya ilusi saja. Mengontrol mereka melalui hukuman, sanksi, tata tertib dan yang lain. Ya, maksudnya apa? Apa kaitannya dengan permainan tadi? Kaitannya adalah Bapak Ibu tadi kan menulis sesuatu atau barang yang sangat berharga, ya, bagi yang dipegang kekeh, ya, dipegang kuat, ya, tidak boleh kasihkan ke orang lain, meskipun dipaksa, diminta, dihardik, di macam-macam, tetap mempertahankan. Ya, begitupun para peserta didik kita atau siswa kita. Ya, sejatinya mereka itu punya kemauan sendiri dari dalam hati. Ya, jadi jika ingin benar-benar mereka berada dalam kontrol, ya, maka kita harus bisa mengontrol dari diri mereka sendiri. Jadi harus dari motivasi intrinsik yang telah disampaikan oleh Pak Ans tadi. Jadi harus dari motivasi dalam mereka, kesadaran mereka, bukan karena adanya aturan, tata tertib, hukuman, sanksi. Jadi kita ilusi jika hanya mengontrol mereka melalui itu. Toh di belakang kita, jika kita tidak ada dalam waktu jangka pendek, mereka tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru, karena mereka termotivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang perlu kita pahami, paradigma seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kita lebih jauh lagi ya, bahas tentang adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan dan yang lain. Ya, selanjutnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma
paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kita harus membuka wawasan dan harus memahami betul kondisi anak. Ya, karena ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu istilah di pendidikan guru penggerak. Kodrat alam itu memang bawaan dari anak tersebut. Ya, tapi kita harus mengarahkan, menebalkan garis-garis samar mereka. Jika garis-garis samar itu membelok, ya kita luruskan. Itu namanya kodrat alam. Memang bawaan dari lahir. Nek wong Jawa ngarani gawan bayi, nek orang Sunda gawan orok. Ya, orang Sunda. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ada namanya kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini pengaruh dari luar sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan sekitar. Maka jika ada seorang anak, jika masih kecil kok seperti ini, agak besar, mulai SD berubah, SMP berubah, SMA berubah, ya, maka mereka mengikuti kodrat zamannya. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, bukan hanya mengajar, namun mendidik, ya, sesuai yang dia diajarkan oleh bapak pendidikan kita. Siapa, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Yaitu pendidikan adalah menuntun, ya, menuntut kodrat anak berupa kodrat alam, kodrat zaman, supaya anak tersebut mencapai kesuksesan, ya, selamat dan bahagia, menjadi seorang individu atau manusia dan menjadi anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, ini terkait stimulus respon dan teori kontrol. Bapak pasti sudah paham ya. Stimulus respon, adanya rangsangan, adanya pancingan kepada peserta didik. Kemarin saya sempat mendengar obrolan dari ibu-ibu, bukan bapak ibu. Kalau nggak salah Bu Pipit dengan beberapa ibu di UKS. Ya, yang bahas ini Bu Enda mungkin tahu ya, atau ikut ya di UKS kalau nggak salah. Stimulus respon. Anak itu jika dipancing terus memang kurang baik, karena itu berlaku untuk jangka pendek, Bapak Ibu. Berlaku jangka pendek. Dipancing hadiah, dipancing penghargaan, dipancing apapun itu pancingan, apapun itu stimulusnya, itu kurang bagus, Bapak Ibu. Karena itu sifatnya motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Jadi sifatnya hanya sementara, jangka pendek. Tuh. Nah, jadi harus benar-benar mereka yang mengontrol dirinya, termotivasi dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, kita lanjut ke makna kata disiplin sendiri, ya. Makna kata disiplin menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Ya, ini perlu garis bawahi. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka penguasa lain wajib mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus benar-benar bisa mendisiplinkan diri. Artinya apa? Artinya harus ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, berangkat pagi bukan karena ABCDE, ya kan?
mengajar sehari-hari bukan karena ABCD. Ya, meskipun ya sesekali atau beberapa kali, terkadang kita juga manusia ya, ada beberapa niat mungkin terselip yang agak melenceng, tapi bisa kita luruskan kembali karena itu hanya wajar ya. Yang penting tidak melenceng terus ya. Itu. Lanjut, makna kata disiplin ya. Menurut Diane Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin ya, disiplin ya, disiplina misalnya ya, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin sendiri itu sudah baik, tidak ada positifnya ya, hanya disiplin saja itu sudah baik. Karena artinya adalah apa Bapak Ibu artinya? Disiplin. Artinya disiplin apa Bapak Ibu? Belajar. Ya, jadi sudah baik makna dari disiplin itu sendiri. Lanjut. Oke, sudah. Nah, tujuan disiplin, tujuan dari pendidik kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuannya yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan kita sebagai pendidik itu menggali, memacu ya motivasi intrinsik dari siswa ya, karena itu sifatnya jangka panjang sangat baik ya. Kalau untuk yang lain itu motivasi yang sifatnya ekstrinsik jangka pendek, bisa berubah. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa sih kira-kira nilai-nilai kebajikan? Tanggung jawab, saling menghormati, ya, apalagi toleransi. Nah, itu contoh nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, ini. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini ada 6 institusi, tapi saya ambil 2 saja. Yang pertama adalah sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Silakan disebutkan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global. Lanjut. Gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 ini. Sesuai nilai ini, nilai kebajikan yang saya ambil ada 2. Sebenarnya ada 6. Selanjutnya ini proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, keterusterangan, kebersihan, rajin, integritas, rasa hormat dan yang lain-lain. Itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan yang mestinya kita tanamkan di diri kita sendiri, di anak-anak ya, siswa kita, dan di lembaga kita atau ekosistem sekolahan. Perlu ditanamkan sebagai budaya positif. Lanjut, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada alasan dan tujuan. Ya, ini ada alasan atau motivasi manusia, baik kita sebagai pendidik maupun anak kita sebagai peserta didik. Mereka punya motivasi melakukan sesuatu. Di antaranya yang pertama yaitu, silakan dibaca Bu Dewi, apa yang pertama? 3 motivasi manusia, perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira betul tidak? Orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan diri mereka dan adanya hukuman. Betul.
dibacakan? Bu Juli minta tolong. Oh, nggak kelihatan. Mohon maaf. Miss dan Miss Ila. Nah, sama-sama Missnya. Miss Devi dan Miss Ila. Yang kedua, Miss. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Betul atau betul? Betul. Kita melakukan sesuatu pasti ada embel-embelnya, meskipun tidak selamanya. Ya, tidak seterusnya. Mungkin 1-2 kali pasti itu ada. Manusia ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ini, yang laki-laki. Monggo Pak Nana, silakan dibaca. Ya. Mereka. Oke. Ya. Mereka. Oke. Nah, yang ketiga ini juga betul atau betul? Seseorang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dirinya menginginkan dirinya sendiri seperti A, B, C, D, E. Nah, kira-kira orang atau manusia yang melakukan sesuatu itu lebih baik menjadi orang yang termotivasi dari 1, 2, atau 3. Menjadi seorang manusia melakukan sesuatu, entah bekerja mengajar, entah itu berumah tangga, melayani suami, melayani istri, menafkahi suami istri dan anaknya. Nah, kira-kira perilaku, motivasi perilaku kita yang paling baik itu pada posisi mana? Yang 3, Bu Winda. 3, yang lain? Ekstrinsik dan intrinsik, Pak. Ekstrinsik dan intrinsik. Keduanya berarti 1, 2, 3 berarti Pak. 1, 2, 3 luar. Oke, baiklah. Guru penggerak berikutnya. Calon guru penggerak angkatan berikutnya Pak. Oke, betul jawaban Pak Is, betul Miss Devi dan Bu Rina. Tapi lebih tepatnya yaitu nomor 3 Bapak Ibu. Lebih tepatnya nomor 3, motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Kalau di agama kita itu namanya ikhlas. Tapi ikhlas itu juga ada keinginan. Ikhlas dapat surga. Kalau ikhlas itu benar-benar Allah, Pak Aziz. Kalau kita takut dengan neraka dan inginkan nikmat surga, berarti itu berbeda. Ikhlasnya mungkin takutnya berbeda. Nah, betul Bu Juli. Iya, betul Bu Juli. Itu masih butuh imbalan, minta imbalan. Itu berarti nomor berapa Bu Juli? Oke, berarti kalau imbalan nomor berapa Bu Juli? Motivasinya nomor berapa? 2. Begitu Pak Aziz, nomor 2. Kalau masih butuh imbalan, takut neraka dan inginkan surga. Mungkin Pak Aziz bukan imbalan, Pak. Iya. Inginkan. Oh, itu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira sampai sini paradigma kita bisa ya kita buka lebih luas lagi ya. Paradigma kita terkait dengan budaya positif entah diri kita maupun peserta didik kita. Ya, untuk membangun ekosistem yang nyaman, aman, selamat, ya dan bahagia. Oke, lanjut. Nah, ini hukuman sekarang. Mari kita simak tabel identitas gagal dengan identitas sukses. Ada tabel yang menunjukkan identitas gagal sebelah kiri dan identitas sukses sebelah kanan. Namun identitas sukses nanti terbagi 2 juga. Nah, ini Bapak Ibu. Sebelah kiri identitas. Sebelah kiri identitas apa Bu Putri? Kira-kira jelas kan? Gagal. Kalau sebelah kanan identitas sukses. Identitas gagal ada berapa? Nah, berapa satu Pak Indi? Pernah ya Bu? 1 ya. Apa namanya? Hukuman. Identitas sukses ada berapa? Ada 2. Apa namanya? Konsekuensi dan restitusi. Itu masuk dalam disiplin. Nah, namun
secara tarafnya itu lebih tinggi taraf restitusi daripada konsekuensi. Karena konsekuensi itu masih termotivasi dari luar. Ya, kalau restitusi itu motivasi dari dalam, intrinsik. Apalagi hukuman, malah identitas gagal. Kalau hukuman, mungkin lebih tepatnya lebih pahamnya di guru BK. Betul, lebih tepatnya. Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama ya terkait paradigma seperti ini. Ya, mungkin yang BK lebih paham. Nah, ini ya Bu ya, saya bacakan satu saja ya perbandingannya. Identitas gagal, yaitu hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, namanya hukuman pasti menyakitkan, entah sakit secara fisik maupun sakit secara psikis atau mental. Lanjut, identitas sukses, yaitu disiplin. Ada dua. Yang pertama, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contoh, jika Pak Ajis makan di dalam ruangan ini, ya saya garis besarnya saja. Restitusi ini intinya adalah menanyakan kepada siswa masalah apa ya yang mereka perbuat, namun diselesaikan bersama siswa dan siswa itu yang mencari solusi dan menyelesaikannya. Berarti peran kita sebagai pendidik apa? Fasilitator. Betul, ada nanti memberi motivasi ya, pastinya adalah memfasilitasi siswa, menuntun seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ada masalah, siswa itu nanti yang mencari solusinya dan menyelesaikannya itu benar-benar dari lubuk hatinya, dari motivasi intrinsiknya. Nek wong Jawa istilahnya legowo, bener-bener anaknya sadar legowo. Oh ya ternyata salah seperti itu. Ya mestinya harus seperti ini dan harus penyelesaiannya harus segera seperti ini penyelesaiannya. Itu maksudnya restitusi. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dan yang lain. Itu cara yang terbaik, motivasi dari dalam. Gitu ya. Nek ini kata-katanya Sunan Kalijogo itu, kalau nangkap ikan, Jawane ya ini ya Bapak Ibu, kenek iwake gak butek banyune. Itu politiknya Sunan Kalijaga. Kenek iwake gak butek banyune. Nah caranya ini ya Pak, nggak ada gimana caranya? Dibalik bisa. Apalagi yang lain? Dikuras. Ini kan yang sudah mencolok sendiri, ya itu. Ini ya Bapak Ibu, ya lanjut ya sekarang. Mana ini? Oh, nah. Jadi, oke lanjut. Nah ini ada kuis Bapak Ibu, silakan nanti dijawab ya. Hukuman. Nah ini Bapak Ibu. Oke, konsekuensi hukuman. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau sanksi? Kita lihat yang survei membuktikan sanksi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, lari mengelilingi. Wah, ini kelihatan. Kelihatan Bapak Ibu. Ini ya. Oke, lanjut. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket. Lanjut. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Oke. Ini kelihatan Bapak Ibu. Oke, kita ya. Oke. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi.
termasuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Sanksi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam? Hukuman. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu? Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis lepas tadi? Sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat, mengerjakan tugas selama 10 menit? Sanksi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat? Hukum. Sanksi. Lanjut, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit? Sanksi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket? Membersihkan. Mari menjadi guru yang senantiasa tulus ikhlas mendidik, menjadi teladan, memberi semangat, dan memberi dorongan kepada siswa agar terwujud pembelajaran yang menuntun, selamat, dan bahagia. Demikian video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri Palang. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.